Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Dan kebetulan bersama kami berdua ada Biru, ada Bro Ayung di sana. Biasanya ada Bro Ogan juga ya. Sebelum kita menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan sebagai perwakilan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Bro Ayung, langsung aja. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Kali ini saya mau nyapa kawan-kawan dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya. Ada Mas Riam, ada saya di ngobor. Ngobrolin yang horor-horor, semoga masih bisa selalu menghibur teman-teman semua. Amin. Iya, ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya, ini ada cerita dari Mas Nizam. Mas Nizam, usianya sekitar 29 tahun. Menikah muda saya Mas, kata Mas Nizam ya. Jadi saya itu, ini Mas Nizam aja yang cerita langsung ya. Ceritanya Mas Nizam. Jadi beberapa hari yang lalu, ini baru banget Bi. Beberapa hari yang lalu saya ngalamin kejadian yang ya rentetannya sih lumayan panjang, ada mau sebulanan. Nah, tapi untuk yang paling strengnya ya, saya ngalamin bener-bener langsung melihat makhluk yang menurut saya ini apa ya, di luar yang saya tahu gitu. Makhluk gaib kan yang saya tahu dari TV-TV, dari ya apa yang di YouTube itu kan pocongan, gondoruwo yang model-modelnya begitulah. Kalau ini serem banget digambarin lah, yakin. Nah, sampean itu kayak gitu diliatin lagi lewat atau lagi misalnya di tempat kosong atau sepi atau gimana Mas? Enggak Mas. Jadi kayak gini awal-awalannya ya. Saya kan tinggal itu rumah tumpang tadinya. Tadinya rumah tumpang. Rumah tumpang itu rumah bersama. Rumah bersama. Tapi kalau rumah kan biasanya umumnya gitu ya. Yang lain-lain kalau misalnya bagian depan itu lebarnya itu cuma berapa meter, belakangnya yang panjang. Umumnya seperti itu. Kalau kami berarti rumahnya keluarga istri itu beda. Lebar depannya yang panjang begitu ya. Depannya lebar. Itu depannya yang lebar, tapi kalau yang panjangnya malah sedikit. Kayak ruko berarti. Kayak ruko, mirip kayak ruko. Iya bener kayak ruko. Karena memang iya bener, emang tadinya itu di depan jalan. Ya nggak terlalu dekat sih, cuman tadinya depan jalan, sekarang belakang jalan. Iya, sekarang di bawah jalan gitu kan. Nah, awalnya ya enak kalau mau buat usaha, cuman kan saya belum jadi mantu di situ Mas ya, belum ada kepikiran begitulah. Ketika saya sudah menikah, ternyata di depan itu ternyata bukan tanahnya keluarga kami, keluarga istri. Itu tanah berarti orang. halaman gitu. Halaman itu milik orang dan dibangun gudang besarnya luar biasa, itu nutupin semua rumah keluarga kami. Keluarga jadi yang di belakang itu. Yang di belakang. Akhirnya kan dikotak-kotakin karena memang sudah pada berkeluarga semuanya. Jadi ada berarti ketemunya orang tua istri dapat bagian satu petak, terus nanti bibinya uangnya kayak gitu, lempengan semuanya. Kayak gitu Mas. Jadi saya kalau misalnya keluar dari pintu rumah, itu di depan udah langsung tembok menjulang tinggi begitu, enggak ada halaman belas. Untung-untung mereka itu ya rada baik, jadi dikasih tempat buat jalan 1 meter lah, itu wajib sih. Buat motor, buat sepeda. Bukan baik, itu wajib. Pura-pura gitu. Enggak harus kayak gitu. Peraturannya, enggak, peraturannya emang seperti itu. Enggak boleh dipepetin kalau selama boleh, itu dipakai buat jalan, itu enggak boleh. Pantesan di tempat kami ada yang kayak gitu sampai berantem sampai sekarang mungkin ya. Nah, itu Mas Nizam, saya awal-awal menikah itu belum pindah ke situ memang ya. Setelah anak ke berarti 2-3 saya tinggal di situ dan tidak pernah terjadi apapun yang hubungannya sama gaib-gaib kecuali mulai sebulan yang kemarin. Kayak gitu kan biasanya ada awalan ya Mas ya. Kalau misalnya ada intronya. Ada intronya. Petikan dulu atau apa ada gitu. petikannya atau gitu. Ada ralnya lah. Kalau itu enggak sama sekali. Saya kayaknya enggak pernah ngelakuin kesalahan-kesalahan. Ya orang mesti salah ya, tapi saya enggak ada benturan sama saudara, tetangga atau siapapun. Malah saya merasa ngalah. Nah, tapi kok kejadian kayak gini di keluarga saya gitu loh. Tapi ya saya nomor 2 sih ikutnya. Bingung saya, maksudnya ada apa? Jadi sebulan ini ada kecelakaan beruntun dan
yang kena itu semua anggota keluarga, setiap pintu lah gampangannya ya. Berarti di situ ada 4 keluarga yang sudah pisah-pisah. Ini berarti keluarga istrinya kan? Keluarga istri itu kena kecelakaan semua. Yang pertama ya bulan lalu, jadi umnya istri, dia itu usaha gas rumahan lah, gas melon. Terus kan ditumpuk-tumpuk begitu ya Bi, di bawahnya itu numpuk sama karpet. Nah, ada karpet di ubin begitu ya. Terus ketika karpetnya mau dipakai buat dipinjam buat pengajian, tetangganya lagi kan ditarik, dipindah ditarik dari bawah begitu, ternyata yang atas itu oleng dan langsung jatuhin kaki. Udah kayak mau dipotong bener-bener. Berarti bagian itu kan bagian atasnya ya. Iya, itu kan berat banget ya. Itu di sini tuh retak semua jari begitu ya. Retak semua jari. Wah, kayak apa Mas rasanya? Itu kecelakaan ya, kelalaian lah ya, masih tanggap lumrah. Walaupun ya kasihan juga ngelihatnya karena dia itu kan sempat ditanyain enggak tadi kan kayak apa rasanya gitu, itu sempat ditanyain. Jawabannya gimana? Nggak kayak apa-apa. Biasa aja gitu. Biasa aja, aku udah biasa kayak gini. Sakit hati lebih dari itu semuanya gitu. Enggak sih. Terus akhirnya bulan berikutnya itu kan saya yang kedua, saya yang tabrakan. Bukan bulan berikutnya, minggu berikutnya. Malah belum ada seminggu-minggu aja. Saya di tempat kerjaan. Jadi mungkin pikiran kayak yang lalu begitu ya. Lalu itu pikiran pusing banget. Aneh, saya kerjaan itu di kerjaan itu baik-baik saja. Tahu-tahu bos itu ngomong untuk kamu jam sama si A si B itu jangan berangkat dulu. Kayak nggak ada masalah apapun. Jadi saya kayak diberhentikan begitu aja lah sampai batas waktunya saya nggak tahu, dan itu udah minggu kedua. Otomatis kan saya pusing ya, anak 3, satunya udah SMP. Nah ceritanya saya mau nanyain ke bos, saya udah mulai berangkat kerja boleh apa enggak bos? Tuh ternyata jawabannya, mana jam angkat ya? Suruh jangan berangkat dulu, nanti saya kabarin. Kamu kan ada WA, oh ya. Iya ya bos ya, yang saya pengen kerja. Bisa kerja yang lain dulu. Itu tanggapannya bos udah nggak enak. Lah itu motor saya kan parkir di gudangnya bos itu. Lah sepi banget itu, nggak ada namanya jalan tengah kampung. Itu mundur begini Mas Ayu, mundur sedikit aja, yakin saya itu ngomongin ke anak-anak yang kecil-kecil itu dua, kalau mau nyebrang neok gede. Saya yang ngomongin saya harus melakukan itu dong, saya apalagi udah tua ya. Saya nengok nggak ada orang sama sekali, mundur baru dikit tutup, udah gelap semua. Tapi saya nggak pingsan sih, motor sampai kebalik-balik. Yang aneh saya itu cuman luka-luka ya, kayak lecet sedikit. Tapi yang nabrak itu fatal, parah, cuman gak ninggal doang lah ya. Di sini dengkulnya katanya geser kemari gitu Bi. Terus hitam, jadinya hitam lebam begitu. Dan saya akhirnya nanggung jawabin, padahal dia yang nabrak. Ya angel, dia itu bocah sekolah katanya, bocah boncengan perempuan sama laki-laki ya. Saya yang ngasih pengobatan. Mereka katanya jangan ngomong sama orang tua dan lain-lain. Lah saya kemanusiaan udah duit nggak ada buat persiapan selama nyampe kerja lagi, saya buat pengobatan itu. Belum selesai itu, dan kejadiannya itu nggak ada yang jauh-jauh dari lingkungan rumah, deket sama lingkungan rumah keluarga kami lah begitu. Setelah itu uas saya itu tabrakan itu deket lagi di daerah itu juga, di jalan yang sama, dan di sininya patah retak begitu ya. Saya itu ada apa dengan keluarga kami gitu loh. Ada sesuatu yang terjadi yang di luar nalar. Apakah ini teguran, kesalahannya apa? Saya punya masalah apa, keluarga kami punya kesalahan apa? Kita rundingan yang sehat-sehat begitu ya. Sebenarnya sampean punya masalah, saling tuding orang duwe salah apa-apa. Ya wong duwe salah, tapi saya nggak ada benturan apa-apa. Utang mungkin ada utang yang sama orang yang pesugihan atau apa. Katanya enggak. Wis kan ya. Akhirnya saya ngelengak di rumah waktu itu kan, ketemunya di rumah saya. Itu setelah sebulan penuh ada kejadian beruntun begitu. Saya ngelamun begini. Di depan rumah kecil begitu ya. Saya itu di ruang tamu. Ini sofa lah kadarnya. 2 meter aja sudah kaca dan ada hordeng masih terbuka sekitar jam 9 malam. Warnanya hijau hordengnya. Apanya? Hijau warna hordengnya. Bisa tahu sih. Tahu lah, bisa nerawang. Iya. Lanjut. Ada tulisan apa di? Biar nggak diem banget. Oh gitu ya. Iya ding. Ikut ngomong.
bener-bener di depannya enggak, situasinya tak was itu di hordeng itu kaca bening ya, di depannya gambarnya cuma temboknya tadi gudang, Iya, gudang. dan kayak gini lah dicat hitam, adanya cuma gambar hitam. Saya itu ngopi udut, padahal nggak boleh sama istri ngerokok di dalam, apalagi rumah kecil ada anak-anak kan. Bodo amat, saya lagi pusing banget. Wong lihat begitu semacam atau gak ada apa-apa belas. Ketika saya isepan kedua mungkin baru tanya lain, rokok-rokok kretek awagan lah yang murah-murah itu. Saya ngerokok begini terus. Ketika saya tarik nggak ada apa, ketika saya semprot, itu langsung bentuk itu di kaca, tapi bukan di dalam ya, di luar. Itu ada yang berdiri. Saya pikir kayak anak saya. Nah, anak saya si Adam namanya itu yang paling gede SMP. Itu kan jam 9 dia aja kalau misalnya jam 8 udah molor, udah tidur. Dam? Ini mana jaba? Itu ngadepnya ke belakang, berarti ngadepnya ke tembok. Tadi ya bangunan yang gudang itu. Dam, kamu kok di luar? Pas ini asapnya memudar, asapnya rokoknya, itu nggak ada lagi. Itu saya lihat apa enggak ya? Udut lagi pada disemprotin, itu ada lagi kayak efek apa gitu ya. Terus tapi kalau dilihat-lihat ini agak lama Mas Oyung, jadi nggak langsung hilang kayak yang pertama. Yang keduanya masih ajuk, berdiri ngadepnya ke tembok, tangannya itu kayaknya dua-duanya ke tembok depan, teman ketutupan sama badannya. Tapi kalau dipikir-pikir, Adam itu agak tinggi, ini kok kecil, ini agak kecil ya. Terus badannya juga agak kurus, sementara kepalanya agak nunduk ke depan, kayak orang lagi meratap begini. Pas saya tegur, Dam, lagi apa di situ Dam? Meneng bae, kok diem aja. Akhirnya kaca tak ketok. Dam, itu saya udah mulai deg-degan, udah mulai merinding. Ini kan di sini ada nako yang bolong-bolong itu loh. Tek. Dia itu dari nunduk begini langsung kepalanya didongakin. Ternyata rambutnya kayak anak pang katanya. Ya enggak semua mungkin ya, tapi jigri. Mohak tinggi begitu. Warnanya apa Mas Nizam? Bu warnanya agak merah-merah hitam. Itu jadi satu, jadi kayak ini ya, berapa biji ke atas begitu ya, jadi satu. Dan itu bukan kepala anak saya, karena samping-sampingnya botak, warnanya itu agak kemerah-merahan bata kayak gitu. Dan urat-uratnya pada melejit. Serem teman, saya bilang gitu. Iya kok Mas. Dan yang baju di sini bukan baju anak-anak umum, dia itu persis kayak tadi film-film Son Goku kayak gitu modelnya loh. Jadi kayak semacam kain-kain yang cuma diikat-ikat, diselempang-selempang kayak gitu katanya. Dan warnanya itu hitam atau kayak warna tanah lah seperti itu. Saya mau ngetok lagi begini, ternyata bukan anak saya ya. Saya cuma diem aja, tapi udah takut banget. Belakangnya nengok ke belakang. Dia tuh nengok itu bukan badannya, ini nyetok yang muter, kepalanya yang muter itu ngeliat ke arah saya. Cuman di situ kayak semacam belum sempat saya negesin mukanya itu seperti apa. Kalau sekilas saya bisa melihat matanya itu kecil-kecil tapi merah, kayak sebiji-biji kelereng begitu ya, kecil-kecil merah. Hidungnya itu bolongannya gede banget, kayak jebring begitu ya, semacam kayak hewan tuh, babi atau apa semacam itu. Dia tuh baru nengok ke arah saya sebentar, itu kayak dibawa angin yang kencang banget gitu loh, bus kayak gitu. Dan ada suara memangkik, kah kayak gitu. Ada suara kayak gitu persis banget Mas, kah kayak gitu kan. Dia tuh kayak dibawa ke arah kiri ke sana sama angin kencang itu. Saya per-peran, duduk-dudukan runtuh banget. Itu apa ya? Mau tak kejar, maksudnya nengok buka pintu ya, saya takut. Saya minta dukungan dulu. Mak, wis turu Mak gitu sama istrinya. Apa sih Pak? Tadi ngomong sama siapa? Ini Adam di dalam, dam. Ternyata istrinya itu tahu. Mas ini sebentar. Enggak, ini yang kecil Mas, ini nenek nanti aja. Kayak gitu kan. Akhirnya pas keluar, Mas tungguin di pintu, saya mau keluar. Wong primen sih kaplak katanya udah gede kok takut. Tadi ada sesuatu. Cuman saya mau ngomong, tak ceritain semuanya, nanti istri takut malah nggak beres ya. Saya cuman minta ditemenin untuk kepala itu melongok ke gang itu loh ya depan. Melongok ke arah kiri. Itu ada orang yang bajunya warnanya putih tapi nggak jelas. Ya kayak semacam jubah atau sarung lah pokoknya. Baju panjang, gamisan itu lagi kayak gini, kayak ngomongin makhluk yang tadi.
kayak lagi orang tua ngomelin bocah kecil. Terus ketika saya ngelihat itu kan agak lama, ya Allah, kayak siapa itu, siapa yang kecil itu, seakan tahu padahal itu jaraknya lah berapa rumah ya, ada mungkin 10 lebih, 10 meter lebih, dan itu di sana itu rada gelap. Dia itu kayak tahu saya ngintip, langsung nengok ke arah saya. Terus pes, jadi ini langsung hilang. Ya Allah, ya Orang tuanya, orang yang berdiri itu sama-sama dua-dua hilang. Iya, kayak kepergok begitu ya, hilang. Terus kok kayak gini ya. Setelah itu saya mau balik badan, mau balik ladan, istri ternyata nggak ada, nggak ngurusin. Mau bisa orang nunggoni, kenapa kau nunggu? Sayang nenen ini meluntrah gitu. Kau tahu iya sayang, mending buat anak. Ya ya, kalau kayak gitu kan aja dibahas. Dia putar badan, sembuh aku lah sama sayang, istriku nggak ada. Saya mau balik lagi ke dalam, mau ngumpet, mau ngomong, meneneni jangan-jangan dia bilang, enggak, saya mau ngomong sama istri, nanti istri ketakutan. Saya duduk lagi di sofa, tutup semuanya, tutup, rokok lagi. Ya Allah, kayak mikir sih makhluk apa, modelnya kayak aneh banget, nggak pernah lihat yang model kayak gitu. Mas, tangannya atau apa sampai lihat? Nggak sempat untuk saya itu tangannya kayak apa, apalagi nanya sampai tangannya mana enggak. Itu karena udah serem banget ya. Lah, wis itu badanku kayaknya meriang. Dan yang kemarin ketenggor baru kerasa lara, rasa sakit. Itu yang kan tabrak kemarin. Iya, baru kerasa kok badanku kayak gini semua sakit. Aturan sampean itu diurut Mas kalau kayak gitu. Lah, nggak pikiran dong saya, yang penting urutin yang parah katanya begitu ya. Meriang itu sampai 3 hari. Wis ora kerja, meriang, isinya Pak Idut toh katanya. Dimarah-marahin, disinggung yang enak sama mertua. Suka mati Pak. Suka mati kalau orang kanggo lanang apa gitu kan. Enggak sih. Enggak. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Nah, ketika saya meriang di hari ketiga itu sore-sore sekitar jam 5:30-an, ya kayak gitu ya. Namanya tetangga masih keluarga. Ada yang ikut nonton TV, ada juga yang nengokin keadaan saya. Itu ada ponakan, berarti samping rumah, bocah kecil seusia anak saya yang nomor 2 lah. Seusia nomor 2 itu sekitar 5 tahunan. Ngomong begini ke saya, Om, bocahnya nakal katanya. Kayak gitu, bocah apa? Nah ditakalin, ini kan nakal sama Om. Bocah itu ininya kan ditarik, motornya ditarik begini, katanya begitu. Lah, kamu asli motor apa? Lagi Om bawa itu lagi Om jatuh kemarin. Itu katanya ada bocah kecil nakal, motornya ditarik ke belakang. Ih, kontening baru. Coba, kamu itu kok tahu? Nah, ini kan anaknya ketemunya anaknya sepupunya istri. Terus ditanyain, "What? Ini anaknya tahu hal-hal yang kayak gitu?" Enggak tahu, dari kecil nggak pernah ngomong kayak gitu. Cuman nggak tahu nih hari-hari ini dia sering kacau kayak gitu. Wong kemarin sama uannya yang tabrakan aja, yang uannya yang ini yang kakinya. Iya, yang patah kakinya aja katanya ngomong. Uwa kan naik motor, terus itu ada orang naik motor lagi, jalanan rame, terus tangannya anak kecil yang rambutnya itu ke atas katanya ya. Motor ini tangannya bisa panjang, dua-duanya terus diginiin, buk kayak gitu Mak, katanya begitu. Karena bocah sih nggak kemana-mana. Tapi dia kayak melihat sesuatu. Nah, akhirnya saya, jangan-jangan yang gas paham ini. Yang gas, wah kamu gimana gas? Oh, meneng Mas, jangan kayak gitu Mas, anak kecil. Ibunya kayak nggak seneng kayak gitu loh. Langsung upeti dikeluarin ya kan. Ini kan bajak jajanan kayak bangsanya buah-buahan. Ya pangan, ini buat kamu, seneng kan. Nggak ditanyain, ngomong sendiri. Kan Uwa, kue ya ngomong maning gitu, ngomong lagi Uwa, kan ada gas itu sih mah tabung tumpuk-tumpukan. Bocah kecilnya kayak gini nih. Senggol di situ, di gasan katanya. Pas ditarik sama mbah itu, manggilnya mbah yang kejatuhan itu, terus kencang banget begini, ditutul begini katanya, itu jatuhin itu. Itu kasihan di sininya itu nggak bakalan sembuh katanya begitu. Nah, sekarang nggak sembuh katanya gitu. Jadi makin kayak melar begitu loh. Infeksi itu nggak sembuh. Nanti tahu dipotong apa enggak tahu katanya. Aduh.
Nah, bocah, pertanyaan berikutnya, saya harus ngomong, bocah sekarang ada di mana? Bocahnya di belakang, Om. Katanya, Om, bocahnya ada di belakang. Belakang mana? Di kamar mandi. Tadi aku lihat waktu mau pipis. Emang dari tadi bocah itu pipis. Katanya ngomong mau pipis tapi lama, kan sempat dicariin sama orang tuanya. Bocah kecean. Katanya di sana mainan sama itu. Aduh, berarti kan baton ya, berarti temenan gitu kan. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat, katanya kayak gitu. Tapi marahnya, kalau saya tanyain, aku nanyain, katanya marah sama Om, berarti sama Nisa marahnya. Oh, bingung masa Yung, utusannya apa, salah apa ya? Sama orang aja aku berusaha buat jangan bikin marah, jangan bikin kesel, apalagi sama makhluk kayak gitu. Kalau misalnya modelnya pocong atau apa, kan umum ya, kayak bocah apa, sampean pernah mungkin ngusir-ngusir bocah pang atau apa di jalanan mungkin. Udah lah, saya nggak ikut-ikutan kayak gitu. Akhirnya hari itu ya dapat penjelasan dari ponakan. Tapi wong dilalahnya itu pas semua. Ya mau nggak mau saya harus percaya. Dan yang diceritakan sosok bocah kecil emang saya ngeliat. Akhirnya malamnya itu ya, saya walaupun badannya masih nggak enak, tak paksa-paksa buat jalan, bisa jalan sampai di ruang tamu kayak kemarin ya, lagi sebelum kejadian riang gitu kan. Separuh hati saya itu nantangin, ya kalau misalnya ada urusan saya emas saya, hadapi saya yang salah, jangan bawa-bawa keluarga yang lain. Kita itu lagi rekasa, lagi banyak masalah, terutama keuangan ya. Saya juga lagi nggak kerja. Kalau misalnya mau ini tuntasin sekarang kayak gitu. Ngerokok nggak keluar apa-apa, nggak kayak kemarin gitu loh. Akhirnya kayak saya udah malas dan udah mulai ngantuk. Pintu itu diketok, tok kayak gitu kan. Wis lah, orang lah hari saya kita, aku suara pengen beru katanya begitu. Kalau sekarang saya udah gak pengen lihat. Nantangin giliran kemungkinan itu makhluk mau ada, saya ciut banget, bener-bener saya takut banget Mas waktu itu. Mana badan masih pada sakit kan ya. Enggak jadi. Ya bahasa Indonesianya orang situ nggak jadi, saya nggak nantangin kok. Tapi kalau mau ngomong aja suara, jangan munculin. Udah tahu bisa kayak apa ya Mas, di kaca itu plodut, dan ini plodut itu maksudnya keluar dari bawah itu pelan-pelan, dan ada hordeng nutup. Kenapa hordeng yang di dalam itu ibak sendiri begini loh. Hordeng yang di dalam kayak sengaja kayak teater dibuka kayak gitu Bi. Jadi plodut itu utuh, dan saya ngelihat dari ujung rambutnya kayak gitu makin ke atas. Di dalam ruang atau di luar? Di luar. Oh, di luar. Di luar kan tadi ngetok sih ya. Tapi hordeng yang di dalam bisa buka begini. Terus belakangnya kan tembok hitam begitu ya. Dia itu plodut, kelihatan dari segini. Saya udah duduk mau ngomong istri, Mak, suaranya nggak ada. Saya mau tolong. Ya Allah, apa cuman di dalam hati. Mangap, nggak ada segini-gini nih. Jadi mulai keriput-keriputnya merah kayak merah bata lah semuanya. Alisnya madepnya menduhur Mas kayak gimana? Alisnya kayak apa sih? Limbat. Kayak limbat. Iya, limbat kayak gitu ya. Matanya bener kayak kelereng kecil. Cuman pas saya yang lihat pertama kan matanya kelihatan gitu. Dia tuh kayak muter kayak gitu. Entah bola mata atau item-item yang saya lihat itu kayak muter-muter kayak gitu. Dua-duanya itu kayak gini, muter. Saya pusing ya ngeliatinnya, jadi enggak kayak gitu. Tapi aneh ketika itu makin keluar, saya yang ada penasaran tambah gede. Takut. Dicumur kayak apa ya? Cuma ada kayak gitu, hidungnya kayak apa. Ternyata hidungnya modelnya seperti kayak tadi kayak babi modelnya. Jadi gini agak moncong gitu kan. Ada semacam taring-taringnya, cuman mulutnya mau sampai sini mungkin. Hampir mau sampai kuping. Kalau kupingnya saya nggak ngelihat apa itu kecil banget atau enggak. Sampai cuman segini. Cuman kalau kayak baju apa nggak kelihatan. Dia itu nyengir ala belis. Nyengir ala belis gimana ya? Menyeringai mungkin ya. Cengir kayak gitu. Itu saya dapat keberanian dari mana nggak tahu. Panan kon, mau apa kamu gangguin saya itu salah apa, saya salah apa. Waktu saya paranin dan tangan ini ya, apakah ini hanya perasaan saya? Yang jelas perasaan saya, main hati mungkin ya. Jadi kaca itu kan nggak mungkin ditembus, perasaan ini bisa dicek. Ini rambutnya, perasaan kena terus kayak gitu diuntang-unting kayak wah tampani kayak gitu. Wah itu yang sosok putih. Jadi penalaran saya itu orang tuanya.
lewat tampane Allahu Akbar bolong kan. Bunyi Mas, grubuk kayak gitu. Itu ada suara ya dalam bahasa Tegal. Awas kok kayak gitu. Ada suara. Saya ada kegugu ya, saya ada ketawa tapi saya puas banget. Menang saya. Iya, Pak memang harus dihadapi. Pedenya Nizam nih gitu. Nah, itu orang tuanya ngomong makasih Mas gitu. Enggak lah, wong saya habis itu aja takut lagi. Saya diomelin sama itu. Apa-apaan Pak keruangan bengi-bengi. Malam-malam apa-apaan masih sakit kayak gitu. Nanti orang banyak yang datang malu. Habis itu saya meriang tambah parah. Meriangnya tambah parah gak bisa ngapa-ngapain. Jadi dipakein selimut aja masih dingin. Di tengah malam hari itu juga istri kan fokusnya ke anak-anak. Saya malah dimanjain tidurnya di kasur. Istri pakai kasur gelar-gelaran yang dibawa sama anak bertiga. Saya itu pas mungkin jam 2 atau jam 1 ya. Ini selimut kayak ditarik-tarik. Saya kira bocah yang nomor 1 atau nomor 2 pengen tidur di atas. Bapak jangan di atas gitu lah. Ditarik-tarik begitu. Saya bapak dingin. Dan enggak, saya ngitung gitu ya kepalanya masih di situ 4. Berarti anaknya 3, istri 1 kan ya. 4 ini yang narik siapa? Kue serem-seremnya saya ditakut-takutin berapa hari ini. Paling serem itu ketika saya nengok makhluk itu lagi narik ini selimut saya, tapi kayak bukan orang niat-niat, nggak niat, cuman pakai kayak gini dan nggak nyentuh. Di jarinya kayak nggak nyentuh, kayak diginiin tok nih Mas, kayak diginiin tok. Dan saya lusut ke sana ya. Saya takutnya luar biasa. Sana maling, ampun Om. Saya ngomong saya jadi-jadinya, umpan sana saya enggak. Itu langsung dibangunin sama istri. Katanya saya ngigo. Akhirnya dibawa ke Mbah segala macam lah, dipanggilin. Katanya kamu itu kena di pabrik, katanya. Kena di pabrik waktu kerja. Waktu kerja itu dia itu motong-motongin besi segala macam, itu pernah ngorek-ngorek pojokan ruangan, terus dia itu nggak sengaja itu kena kepalanya anak itu, katanya. Aku ya orang ngerti Mas, nggak tahu ada kayak gitu. Yang penting potongan-potongan pipa apa ya tak bawa ke situ. Cuman karena di situ banyak pecahan-pecahan kayak besi-besi serpihan, saya bersihin dulu biar rata begitu kan. Nggak terima katanya kena kepalanya itu. Nah, si iblis itu punya siapa berarti? Ya punya bos saya dia mungkin punya bos saya kayak gitu. Makanya saya nggak boleh berangkat. Oh kayak gitu ya. Terus sampean penyelesaiannya gimana? Lagi diurus sama Mbak nggak tahu. Tapi saya masih nggak enak badan. Tak kirain itu loh. Apa tuh? Itu peliharaan gudang yang di depan rumahnya itu. Ternyata, bisa jadi. Ternyata bukan. Iya, kita kan nggak ngerti ya. Kata Mbahnya begitu. Kita aslinya sih nggak tahu gitu kan. Nah itu akhirnya semalam itu Mas Nizam itu main ke rumah saya dan menceritakan semua gamblangnya lah ya. Mimin Mas Oyong, aku lagi angel, aku bilang kayak gitu. Ceritain besok, bilang kayak gitu. Iya. Baru semalam. Baru semalam. Baik, terima kasih Mas Nizam atas ceritanya. Semoga menyusul kabar dan nasib baik ke depannya. Amin. Terima kasih Bro Ayung, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Tunggu cerita-cerita selanjutnya dari Bro Ayung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.